Halo Bray, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Jadi hari ini Mimin akan melanjutkan alur cerita Omniscient Reader Viewpoint bagian kedua. Untuk yang belum menonton episode pertamanya bisa dicek di link di deskripsi. Tanpa lama-lama lagi kita langsung aja ke alurnya. Dari depan Dokja mendengar suara hantaman berulang-ulang yang membuat para zombie terpental. Seorang pria berdiri di depan Kim Dokja. Dan untuk memastikan identitasnya, Kim Dokja melihat status window-nya. Orang yang berdiri di depan Kim Dokja tidak lain adalah Yoo Jung Hyuk, protagonis dalam novel ini. Dialah yang memiliki kemampuan unik, yaitu regresi, dan pertama kali menemukan cara bertahan dalam dunia yang kacau ini. Hanya dalam sekejap, genggaman kuat melingkupi leher Dokja dan Yoo Jung Hyuk menanyakan, "Bagaimana kamu masih hidup? Siapa namamu?" "Kim Dokja," jawab Dokja. Pukulan tunggal diarahkan ke tubuh Kim Dokja dan Yoo Jung Hyuk berkomentar, "Tubuhmu cukup kuat. Tampaknya kamu tahu cara menggunakan koin." Kepanikannya bertambah saat menyadari bahaya yang ditimbulkan oleh Yoo Jung Hyuk. Di antara semua karakter dalam novel, Yoo Jung Hyuk adalah yang paling berbahaya menurut Dokja. Bahkan hanya dalam waktu skenario utama dan skenario tambahan, ia telah menjadi sangat kuat yang dapat mengancam kelangsungan hidup Dokja. "Apakah kamu mengenalku?" tanya Yoo Jung Hyuk. "Tentu aku tahu, kamu adalah karyawan perusahaan game," jawab Dokja berpura-pura mengaguminya. Dia sadar akan latar belakang Yoo Jung Hyuk dari novel dan memang benar bahwa Dokja adalah penggemar novel tersebut. "Kamu telah memenuhi syarat tingkat kedua dari unique skill." Notifikasi tiba-tiba muncul di status window. Tiba-tiba, Dokja bisa mendengar pikiran dalam hati Yoo Jung Hyuk. Yoo Jung Hyuk sedang monolog di dalam benaknya bertanya-tanya mengapa seharusnya hanya Kim Namu dan Lee Hyun Sung yang selamat. Sementara seseorang seperti Kim Dokja masih hidup, sementara Kim Namung telah meninggal. Mata Sage adalah skill SSTR milik Yoo Jung Hyuk dan ia mencoba menggunakannya pada Kim Dokja untuk mengumpulkan lebih banyak informasi. Skill ini tidak hanya mengungkapkan menu karakter tetapi juga mengungkapkan rahasia tersembunyi karakter. Namun usaha Yoo Jung Hyuk digagalkan oleh skill fourth wall milik Dokja. Dalam gemercik karena skill mata Sage-nya yang gagal, Yoo Jung Hyuk terkejut. Tetapi yang lebih terkejut adalah Kim Dokja. Pertama ada skill bookmark dan sekarang ada fourth wall yang menghentikan kemampuan Yoo Jung Hyuk. Merasa terancam, Yoo Jung Hyuk mempertimbangkan untuk membunuh Dokja. Namun Dokja menyadari bahwa nyawanya berada dalam bahaya, mencoba membujuk Yoo Jung Hyuk. Dia menawarkan diri sebagai sekutu yang dapat dipercayai, menekankan bahwa Yoo Jung Hyuk tidak bisa menyelesaikan skenario 46 sendirian. "Mengapa kamu tahu ini? Apakah kamu juga seorang regresor?" tanya Yoo Jung Hyuk. Dokja menjawab, "Sekarang bukan tentang siapa aku, tapi bagaimana aku bisa berguna untukmu. Jung Hyuk, aku tahu masa depan yang kamu tidak ketahui." Dengan menggunakan skill deteksi kebenaran, Yoo Jung Hyuk memastikan bahwa Dokja berbicara jujur. Yoo Jung Hyuk berpikir, ini tidak mungkin terjadi. Apakah ada prophet lain selain Anna Croft di Korea? Prophet adalah atribut yang bisa melihat masa depan dan satu-satunya atribut yang bisa menetralisir kemampuan deteksi pasif. Anna Croft adalah satu-satunya pemilik atribut ini di dalam novel. Yoo Jung Hyuk kemudian bertanya, "Jadi, apakah kamu bisa melihat masa depan?" Dokja tanpa ragu menjawab, "Sesuatu seperti itu? Jung Hyuk, aku tahu kamu memiliki kemampuan khusus. Kamu menyadari tentang masa depan, bukan? Tapi pengetahuanmu terbatas. Regresor tahu masa depan karena mereka telah menjalani hidup mereka berulang kali. Tetapi masa depan akan berubah jika mereka mengubah masa sekarang. Jadikan aku sekutumu dan aku akan mengisi kekuranganmu." Untuk menarik perhatian Yoo Jung Hyuk, Dokja harus berperilaku seperti seorang prophet karena Dokja adalah satu-satunya pembaca novel. Jika saja Yoo Jung Hyuk merekrut Kim Dokja sebagai sekutunya, akan memudahkan tidak hanya skenario 46, tetapi juga membantu dalam pertempuran melawan Zarathustra. Namun dia tidak yakin apakah bisa mempercayainya. 40 detik sebelum skenario berakhir, muncul di jendela status. Yoo Jung Hyuk berkata, "Aku sudah membuat keputusan, aku akan membuatmu sekutuku." Merasa lega karena berhasil membujuk Yoo Jung Hyuk, Dokja akhirnya bisa bernapas lega. Dokja melanjutkan untuk menyelesaikan skenario dengan menyeberangi jembatan. Namun Yoo Jung Hyuk punya satu pertanyaan terakhir. "Jika kamu benar-benar seorang prophet, apakah kamu bisa meramalkan masa depanmu sendiri?" Terperangkap, Dokja tidak bisa menjawab. Yoo Jung Hyuk kembali mencekik Dokja dan bersiap melemparnya ke dalam mulut si serpent. Memahami niat Yoo Jung Hyuk, Dokja tahu pasti dia akan dilempar. "Biarkan aku memberitahumu beberapa hal. Pertama, aku bukan anak buahmu, jadi perlakukan aku dengan hormat. Kedua, karena aku bekerja sama denganmu, kamu harus berjanji untuk bekerja sama denganku." "Baiklah, jadi apa jawabanmu?" tanya Yoo Jung Hyuk sekali lagi. "Lepaskan aku dan nyala kau bajingan." Tanpa ragu, Yoo Jung Hyuk melepaskan cengkramannya dan Dokja jatuh ke dalam mulut si serpent. Jendela notifikasi menampilkan, "Kamu telah gagal menyelesaikan skenario." Kim Dokja terperangkap di dalam perut monster.
berjuang keras untuk tetap sadar. Sambil mengutuk tindakan Yoo Jung Hyuk, Dokja tahu dia harus menemukan cara untuk keluar dari situasi ini. Menjadi rekan sejati Jung Hyuk ini adalah sebagian dari tes yang diberikannya. Sejak kegagalannya dalam regresi pertama, Jung Hyuk tidak pernah menganggap siapapun sebagai sekutu yang sejati. Baginya, manusia hanya musuh atau pion. Ini adalah ujian yang harus dihadapi Dokja sendiri untuk menjadi setara dengan Jung Hyuk. Saat Dokja memeriksa log pesan, dia membaca, kamu gagal menyelesaikan skenario. 100 koin dikurangkan untuk penggunaan saluran. Konstelasi Prisoner of the Golden Heaven menyumbang 100 koin. Konstelasi Demonic Judge of Fire menyumbang 100 koin. Berdasarkan novel, monster ini akan melakukan pencernaan dimulai setelah 3 jam menelan. Waktu yang dimiliki Dokja tidaklah banyak. Sayang sekali hal ini harus sampai begini, kata Dokkaebi. Tidak menunjukkan keterkejutan, Dokja lah yang menunggu Dokkaebi. Dokja bernegosiasi untuk tidak mengambil nyawanya atas kegagalan misi yang dijalankannya dan menawari koin sebagai gantinya. Dokja menjelaskan jika hukumannya kematian, jendela status akan menunjukkan kematian. Tetapi saat ini menampilkan tanda tanya yang mengimplikasikan adanya ruang untuk negosiasi. Dokkaebi kaget dengan petunjuk yang terbatas. Dokja bisa menarik kesimpulan seperti itu. Tawaran Dokkaebi 5.100 koin itu adalah lelucon yang menjekelkan karena jumlah itu terlalu besar bagi Dokja saat ini. Dokkaebi mengancam akan membunuh Dokja jika tidak membayar. Dokja menantang untuk membunuhnya sesaat membuat Dokkaebi terdiam. Dokkaebi tidak mengharapkan respon seperti itu karena banyak konstelasi yang menikmati menonton pertunjukan Dokja. Jika dia berencana membunuh Dokja, dia tidak akan datang ke sini. Kamu benar-benar merepotkan. Dokkaebi mulai bicara sebelum Dokja memotong. Dokkaebi kelas rendah bingung. Bagaimana hidup sebagai streamer? Menyebalkan bukan? Terutama berurusan dengan konstelasi yang pelit. Bagaimana kamu tahu namaku dan bagaimana manusia tahu tentang ini? Tanya Dokkaebi. Sistem Starstream diciptakan untuk menghibur seluruh alam semesta dengan konstelasi sebagai pelanggannya dan semua manusia termasuk Dokja sebagai aktornya. Streamer adalah jembatan yang menghubungkan keduanya. Marilah kita bicara setelah kamu menutup saluran ini, saran Dokja. Jadi, bagaimana kamu tahu semua ini? Tanya Dokkaebi. Yang penting saat ini bukan itu, Bihyung. Bukankah kamu ingin menjadi Raja Dokkaebi dan streamer terbaik? Bihyung, buatlah kontrak denganku. Tawa terbahak-bahak bergema, diiringi teriakan kegilaan yang dikeluarkan oleh Dokkaebi. Gila, itu adalah satu kata yang terucap oleh Dokkaebi tentang Dokja. Karena ia bisa merencanakan semua ini, bahkan tahu tentang peraturan dunia ini. Dan menekankan Dokkaebi tidak bisa menjadi sponsornya karena ia bukan konstelasi. Memang benar saat pemilihan konstelasi sebelumnya, Dokja tidak memilih sponsor. Tapi sepertinya itu menimbulkan kesalahpahaman. Karena yang Dokja inginkan bukanlah sponsor atau kekuatan Dokkaebi. Yang Dokja butuhkan adalah channelnya. Itulah yang dia inginkan, kontrak streaming. Itu bermula dari kontrak antara Dokkaebi dan konstelasi-konstelasi. Inkarnasi konstelasi akan muncul di channel tertentu. Dan Dokkaebi akan mendapatkan sebagian koin yang diperoleh oleh inkarnasi sebagai komisi. Biasanya inkarnasi tidak dapat campur tangan dalam kontrak ini karena mereka hanya budak bagi para konstelasi. Menurut Dokja, ia layak membuat kontrak dengannya karena ia tidak memiliki sponsor dan membujuknya ia bisa menarik minat para konstelasi untuk menonton dari dua kubu. Dua kubu itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu orang yang mencari kesenangan untuk menghilangkan stres dan yang lainnya adalah pencari inkarnasi untuk sponsori mereka. Dokja membujuk bisa menarik kedua kubu tersebut untuk menonton channelnya. Sempat tidak yakin akan perkataan Dokja karena hukum dunia ini, yaitu orang yang tidak memiliki sponsor tidak mungkin menang melawan yang memiliki sponsor. Dokja kemudian mencoba meyakinkan bahwa dia akan menjadikannya Raja Dokkaebi. Namun Dokkaebi masih ragu-ragu untuk membuat keputusan. Setelah beberapa waktu berpikir, Dokkaebi tampak memberikan tanda-tanda ia akan menerimanya dan menagih koin yang harus dibayar oleh Dokja karena gagal. Tapi Dokja menyangkal bahwa dia tidak gagal dan telah memenuhi syarat yang dibutuhkan. Lalu muncullah jendela pop-up. Skenario tersembunyi akan dimulai. Dokja harus menyelesaikan skenario yang diberikan oleh sistem. Untuk menyelesaikan skenario ini, Dokja perlu membunuh monster dan keluar dari perutnya. Sementara itu, Dokkaebi berusaha menenangkan para konstelasi yang gaduh untuk membuka channelnya. Kemudian, Dokja berhasil mengancam Dokkaebi untuk membuka Star Stream Shop atau Dokkaebi Bag. Dokja yang tidak bisa mencari item yang dicarinya, jadi dia meminta bantuan Dokkaebi untuk mencari Ancient Heart Dragon, Great Demon Eyeball, Pure Sword Force. Dokja menggunakan 800 koin untuk membeli semua item ini. Dan Dokkaebi menekankan bahwa ia belum menyetujui tentang kontrak ini sebelum skenario selesai. Setelah negosiasi selesai, Dokkaebi kembali membuka channel dan pergi. Sementara itu, Dokja tampak mengoleskan cairan ke jarum yang baru saja ia beli.
Dengan berhati-hati, Dokja mengoleskan cairan pada ujung jarum yang baru saja dia beli. Cairan itu adalah satu-satunya perisai yang bisa melindungi tubuhnya dari asma mematikan yang mengancam saat ini. Tubuhnya dipenuhi oleh ketegangan saat dia merasa jarum itu menembus dinding perut monster yang besar dan mengerikan. Matanya bersinar ketika dia merasa cairan asam datang membanjiri perut, tetapi dia bertahan dan terus menusuk dinding perut. 4 hari berlalu dengan cepat, dan dengan kesadarannya yang semakin melemah, Dokja akhirnya berhasil menyelesaikan skenario tersembunyi yang dia jalani. Lubang-lubang yang dia buat di perut monster berperan penting dalam memastikan keberhasilan ini. Monster yang kuat dan ganas akhirnya berhasil dibunuh. Sebagai imbalannya, Dokja mendapatkan 9.000 koin kompensasi. 1.000 koin sebagai hadiah atas pencapaian yang dia raih, dan sumbangan tambahan sebesar 100 koin dari konstelasi yang memperhatikannya. Dengan sisa stamina yang dimilikinya, Dokja mengambil inti dari tubuh monster yang baru saja dia kalahkan. Dia kemudian memerintahkan Dokebi untuk menukarkan inti ini dengan sebuah item bernama Broken Faith. Namun setelah transaksi itu selesai, Dokebi memiliki permintaan lain. Mereka ingin melanjutkan menandatangani kontrak yang berisi beberapa poin penting. Yang pertama, Dokja akan menandatangani kontrak dengan Dokebi sampai skenario berakhir atau hingga dia mati. Yang kedua, Dokja tidak akan pernah menerima sponsor. Yang ketiga, Dokja hanya akan aktif di channelnya. Dan yang terakhir, tentu saja ada pembagian hasil dengan rasio yang ditentukan. Kontrak tersebut sepertinya menguntungkan Dokja, kecuali dalam hal rasio pembagian keuntungan. Dokebi mencoba menawarkan pembagian 5/5, tetapi ditolak oleh Dokja. Hingga akhirnya Dokebi menawarkan penawaran terakhir yaitu 8/2. Yang Dokja inginkan adalah 10/0. Dokebi hanya akan mendapatkan komisi saat konstelasi melakukan donasi pada Dokja. Karena konstelasi harus membayar komisi yang besar kepada Dokebi karena inkarnasinya tidak menggunakan sponsor. Dengan terkejut oleh tawarannya, Dokebi terus melakukan negosiasi, mencoba meraih rasio pembagian yang lebih tinggi. Namun Dokja dengan tegas mengancam akan pindah channel jika permintaannya tidak dipenuhi. Dokebi merasa terburu-buru karena ada beberapa konstelasi yang sudah tidak sabar ingin melihat channelnya. Dan satu lagi ucap Dokja tiba-tiba. Ia berucap, Dokebi harus memberikan 5.000 koin tambahan. Dan dengan begitu, kontrak telah disetujui oleh kedua pihak. Setelah beberapa saat berlalu, Dokja akhirnya berhasil keluar dari sungai. Namun ada satu hal yang dia perhatikan. Skill forward miliknya juga tidak bisa dicampuri oleh Dokebi. Notifikasi muncul di jendela. Memasuki skenario kedua, hati-hati terhadap polusi udara. Setelah mengumpulkan perbekalan makanan keperluan lainnya, Dokja merasa tergesa-gesa untuk turun ke dalam bawah tanah, satu-satunya tempat yang masih terhindar dari polusi udara yang mematikan. Namun saat dia bersiap-siap, terdengar suara bisikan yang memohon tolong. Itu adalah seorang wanita yang berada di ambang kehidupannya meminta pertolongan. Dokja yang merasa iba dan tanpa ragu menggendong wanita ini, melarikan diri ke tempat yang lebih aman. Semua jalan masuk menuju bawah tanah telah ditutup kecuali satu gerbang, yaitu gerbang keempat. Dengan cepat, Dokja bergerak menuju gerbang keluar. Namun gerbang itu setengah tertutup dan akan segera sepenuhnya tertutup. Tanpa berpikir panjang, Dokja melemparkan jarum besar yang baru saja dia beli selama skenario tersembunyi. Orang-orang yang berada di sekitar gerbang itu menolak untuk membukanya dan Dokja tidak memiliki pilihan lain selain memaksa masuk. Ketakutan menyelimuti mereka dan mereka segera memanggil bala bantuan. Pimpinan mereka tiba untuk memeriksa situasi. Ternyata wanita itu dan grup ini memiliki hubungan sebelumnya. Mereka sempat melecehkan wanita yang Dokja bawa. Pemimpin ini mengancam Dokja untuk menyerahkan wanita dan makanan yang dibawanya. Dokja bangkit berdiri tanpa ragu melawan mereka. Para konstelasi yang mengawasi skenario ini merasa terganggu oleh tindakan mereka, sehingga sistem memberikan Dokja bounty quest untuk menghajar mereka. Dalam sekejap, Dokja mampu mengempaskan mereka beberapa meter dengan pukulan yang kuat. Semua orang di sekitarnya terluka oleh pukulan Dokja dan terintimidasi saat ia mengancam sang pemimpin, menusukkan senjatanya ke lengan sang pemimpin dengan sedikit penyiksaan. Dengan cepat, Dokja menyelesaikan skenario bounty-nya. Setelah semuanya selesai, dia memerintahkan orang-orang untuk membawanya ke tempat grup utama mereka, Gemho Group, berada.
Dalam keramaian orang-orang yang sibuk merawat satu sama lain, terlihat beberapa wajah yang dikenali oleh Dokja, termasuk Sang Ah dan yang lainnya. Hyun Suk yang sebelumnya meninggalkan Dokja merasa menyesal dan bersyukur bahwa perkataan Yu Jung Hyuk ternyata benar, bahwa Dokja berhasil melewati rintangan ini. Namun Dokja penasaran tentang keberadaan Yu Jung Hyuk dan Hyun Suk memberitahu bahwa Yu Jung Hyuk telah meninggalkan stasiun sejak kemarin. Dokja menyadari bahwa kelompok berandalan yang baru saja dia hadapi seharusnya telah dihancurkan oleh Yu Jung Hyuk. Tetapi hal itu tidak terjadi karena Yu Jung Hyuk harus pergi dengan terburu-buru. Mengingat Yu Jung Hyuk telah melakukan regresi sebanyak 3 kali. Dia adalah seorang monster yang tegas dalam mencapai tujuannya. Bahkan jika itu berarti mengabaikan yang lain. Tetapi pada dasarnya dia adalah seseorang yang setidaknya menghadapi masalah para penjahat ini. Dokja mulai memperhatikan sekitarnya dan menyadari bahwa seseorang yang seharusnya ada di sana, yaitu Han, telah bergabung dengan kelompok berandalan yang ada di lokasi ini. Mereka mencoba mengintimidasi Dokja, tetapi pemimpin kelompok Chon In Ho menghentikan mereka. Ternyata grup berandalan yang Dokja hadapi saat ini adalah bagian dari kelompok yang dia atasi sebelumnya. Ini seharusnya menjadi situasi yang tidak menguntungkan bagi Dokja, karena kelompok ini tidak seharusnya membiarkan perlakuan Dokja begitu saja. Namun Chon In Ho justru berbicara sebaliknya. Dia mengucapkan terima kasih kepada Dokja karena Dokja telah menyelamatkan anggota kelompoknya dengan membawa makanan, dan dia membuat pengumuman di depan semua orang yang membuat Dokja tidak punya pilihan selain membagikan makanannya. Dokja mulai menyadari bahwa pria ini adalah seseorang yang licik dan berusaha menahan amarahnya. Setelah beberapa saat beristirahat, Hyun Sung menjelaskan situasi yang sedang terjadi kepada Dokja. Orang-orang di sini terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok arus utama dan kelompok terpinggirkan. Hal ini wajar mengingat semua orang yang masih hidup di sini adalah orang-orang yang telah berhasil melewati skenario utama, yang berarti semuanya adalah pembunuh. Ketika ratusan pembunuh berkumpul, pembagian kekuatan antara yang kuat dan lemah adalah hal yang tak terhindarkan. Pembagian makanan ditentukan oleh kelompok utama, dan jika persediaan makanan hampir habis, mereka mengirim seseorang untuk mencari lebih banyak makanan. Wanita yang telah diselamatkan oleh Dokja bernama Hiwon adalah salah satu yang ditugaskan untuk mencari makanan. Dia memberitahu bahwa dia pergi bersama beberapa orang, tetapi hanya anggota dari kelompok terpinggirkan yang tidak kembali. Dokja juga bertanya kepada Hyun Sung mengapa dia tidak bergabung dengan kelompok utama, mengingat kemampuannya pasti diinginkan oleh mereka. Namun Hyun Sung menjelaskan bahwa dia menolak karena itu tidak sesuai dengan prinsip moral dan etika yang dia pegang teguh. Dokja mendukung keputusan itu. Setelah beberapa saat, Chon In Ho kembali mendekati Dokja dan menawarkan untuk bergabung dengan kelompoknya. Dia bahkan menawarkan posisi tinggi mengingat kemampuan Dokja untuk menyelamatkan orang-orang dari monster. Dia menggunakan orang-orang yang lemah sebagai alasan mengapa Dokja harus bergabung dan melindungi mereka. Namun Dokja tetap tidak tergoda dan menolak tawaran tersebut. Chon In Ho merasa tidak bisa memaksa Dokja, jadi dia pergi. Dokja dan yang lainnya melanjutkan istirahat mereka sambil mengisi tenaga mereka dengan persediaan makanan yang Dokja bawa. Namun Dokja semakin frustasi saat melihat Chon In Ho mencoba menghasut orang-orang yang kelaparan, menyebarkan desas-desus bahwa Dokja sedang memonopoli makanan. Dokja menyadari bahwa Chon In Ho adalah tipe orang yang memanfaatkan orang lain yang putus asa demi mencapai tujuannya. Dia berasa bahwa Chon In Ho mencoba memberitahu untuk membeli antara pembagian asetnya dan menjadi pahlawan, atau monopoli dan dianggap jahat. Dan perilaku Chon In Ho terhadap Kim Dokja adalah contoh yang sempurna dari perilaku ini. Oke, sekian aja dari Mimin. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengertian, karena ini merupakan sudut pandang pribadi. Untuk update selanjutnya akan Mimin coba update secepatnya.